Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih. Perhatikan itemnya awan putih. Dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia. Seorang seperti anak manusia, 2. Dengan sebuah mahkota emas, 3. Dan sebilah sabit tajam di tangannya, 4. Jadi ada awan putih, ada anak manusia, ada mahkota emas, ada sebilah sabit tajam. Ini 4 item yang penting kita pahami. Oke, perhatikan sekarang. Item pertama saya jelaskan. Seorang seperti anak manusia. Apa artinya? Ini nggak diragukan lagi Tuhan Yesus. Karena ini tidak diragukan lagi Tuhan Yesus, maka jelas penampakannya pasti wujud laki-laki. Jadi seorang seperti anak manusia, maka yang Rasul Yohanes lihat pasti seorang seperti anak manusia laki-laki, bukan anak manusia perempuan. Itu penting. Nanti saya jelaskan. Karena ada ajaran sesat yang mengatakan Tuhan Yesus sudah datang kedua kali jadi wanita di Tiongkok. Jadi seorang seperti anak manusia. Kalau kita bandingkan Wahyu 1 ayat 13, cepat saja saya bacakan di sini. Dan di tengah-tengah kaki dia itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilikan ikat pinggang dari emas. Jadi anak manusia ini menunjuk kepada Tuhan Yesus. Dan jelas pasti penampakan yang Rasul Yohanes lihat seorang seperti anak manusia itu pasti laki-laki, bukan perempuan. Kalau perempuan pasti dia ngomong seorang seperti anak manusia berjenis kelamin perempuan atau seorang perempuan, pasti dia akan ngomong. Tapi kalau seorang seperti anak manusia, itu pasti yang dilihatnya adalah dalam wujud laki-laki. Itu penting sekali. Lalu item kedua, mahkota emas. Jadi anak manusia punya mahkota emas di kepalanya. Apa artinya? Artinya Tuhan Yesus datang untuk menuai yang kedua kali itu sebagai raja. Itu aja intinya, sederhana kan? Ada mahkota berarti sebagai raja. Nah itu yang kedua, cepat aja karena saya kira itu gampang. Yang ketiga, nah ini yang agak harus dijelaskan nih. Dia datang di atas awan putih. Kalau kita bandingkan dengan Daniel 7 ayat 13, Matius 24 ayat 30, Matius 26 ayat 64, Markus 14 ayat 62 dan Wahyu 1 ayat 7, jelas di situ ditunjukkan bahwa anak manusia itu selalu berkaitan erat dengan awan. Kalau kita baca Daniel 7 ayat 13, perhatikan. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Dan datanglah ia kepada yang lanjut usia itu dan ia dibawa di hadapannya. Intinya anak manusia memang sering tampak bersamaan dengan awan. Oke? Kemudian, kalau kita baca di Matius 24 ayat 30, nanti saya bacakan ayat itu. Wahyu 1 ayat 7, kita lompat Wahyu 1 ayat 7 ya. Lihatlah ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Nah, jadi sudah perhatikan ya, dia datang di atas awan putih. Kalau di Wahyu 14, sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia. Jadi pertanyaannya sederhana, apa sih artinya awan putih itu? Nah, nanti saya terangkan. Tetapi dari sini saya mau kasih tahu bahwa Wahyu 14 ayat 14 ini jelas membantah ajaran sesat gereja Tuhan Maha Kuasa yang ajarkan Tuhan telah datang kedua kali dengan cara inkarnasi kedua kali jadi wanita di Tiongkok. Jadi ajaran sesat itu percaya Tuhan Yesus sudah datang kedua kali nih. Udah datang kedua kali, inkarnasi pula kedua kali. Inkarnasi kedua kali jadi wanita pula di Tiongkok. Jadi saudara bisa bayangkan betapa sesatnya ajaran itu. Dan herannya banyak orang yang tertipu. Hal sederhana gitu aja, tapi banyak orang tertipu karena mereka pendekatannya lewat gambar-gambar dan video yang menarik. Yang akhirnya menjebak orang-orang yang memang pada dasarnya di gereja mereka tidak diajar firman Tuhan dengan benar. Jadi Wahyu 14 ayat 14 itu jelas membantah ajaran itu. Nah masalahnya ajaran gereja Tuhan yang Maha Kuasa juga menafsirkan itu soal awan putih. Mereka mengatakan Tuhan Yesus sedang di atas awan putih itu menurut ajaran mereka. Awan putih itu berarti rohnya, perkataannya, seluruh wataknya, dan seluruh keberadaannya. Jadi mereka suka kasih gambar begini saudara ya. Nah saya kasih tahu ini gambarnya biasanya. Nah menarik ya. Perhatikan gambarnya aja menarik tuh, ya kan? Ada gambar Tuhan Yesusnya. Wow ini pasti, ini benar pasti gambarnya bagus.
pasti benar. Nah itu kan kalau orang Kristen yang nggak mau belajar Alkitab dengan benar gitu loh. Jadi kasihan juga kadang saya lihat ya, mereka orang-orang Kristen yang tertipu ini. Lihat gambar Tuhan Yesus ngetok pintu berarti ajaran benar. Belum tentu ya. Dia bilang gini, Tuhan Yesus telah mengendarai awan putih datang di tengah-tengah manusia. Nah saudara perhatikan, ketika dia katakan Tuhan Yesus telah mengendarai awan putih datang di tengah-tengah manusia, gambar berikutnya adalah orang-orang di gambar ini ya, karena memang asalnya dari Tiongkok, itu membaca buku bukan Alkitab saudara. Ini adalah buku mereka, buku utamanya yaitu yang disebut buku Firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Itu isinya adalah perkataan-perkataan dari yang dianggap Yesus wanita, kata mereka begitu. Jadi Yesus wanita itu datang tahun 1991 di Tiongkok lalu mengucapkan firman. Nah ketika dia mengucapkan firman, kemudian itu dicatat dan ditulislah, dikumpulkan dan menjadi buku. Inilah buku mereka ini. Nah itu menurut sejarahnya ya. Jadi Tuhan Yesus telah datang mengendarai awan putih. Ujung-ujungnya artinya awan putih itu sebenarnya adalah yang digambarkan dalam buku ini, atau buku itulah sebenarnya awan putih itu. Jadi Tuhan Yesus itu datang dengan seluruh wataknya, rohnya, perkataannya, dan seluruh keberadaannya. Dan itu kemudian terrepresentasi dalam buku Firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Makanya semua digambar-gambar di websitenya itu selalu ada gambar ini saudara, buku ini. Buku inilah yang kemudian mereka mau maksudnya mau menggantikan Alkitab. Nanti ujung-ujungnya Alkitab tuh usang, tidak benar, itu tidak perlu dibaca. Kalau mau berubah watakmu, kamu harus baca buku ini. Sebab Alkitab tidak merubah watakmu. Itu ajaran mereka. Nah, jadi ini jelas-jelas ajaran sesat saudara ya. Jadi jangan tertipu. Ini ajaran sesat. Gambar-gambarnya menarik bukan? Makanya buat banyak orang tertipu. Nah, untuk membuktikan kepada saudara-saudara bahwa mereka juga mengajarkan Yesus datang di atas awan putih, ini saya kasih websitenya di sini ya. Nah, ini alamat webnya saudara ya. Apakah kelihatan? Kasih coba besar lagi. Ya, mudah-mudahan kelihatan. Nah, sudah perhatikan ya. Ya, ini ya. Ini dari website mereka saudara ya. Kalau saya mau kasih lihat di atas ini, perhatikan gambarnya. Injil turunnya kerajaan Tuhan. Ini website mereka. Dari Kingdom Salvation. Alamatnya. Ini ya alamatnya. kingdomsalvation.org. Ini link ajaran sesat saudara ya. Saya kasih tahu ini ajaran sesat. Perhatikan judulnya. Juru selamat telah datang kembali di atas awan putih. Nah, perhatikan ini, telah datang kembali. Kalau kita kan percaya Yesus belum datang kembali yang kedua kali. Mereka percaya sudah datang kembali nih. Datang kembali di mana? Di atas awan putih. Nah, datang kembalinya di mana? Di Tiongkok. Apa awan putihnya? Nah, ditafsirkanlah awan putihnya gini. Yang di bawah tadi. Dia ini langsung dari webnya, jadi saudara-saudara lihat saya nggak ngarang-ngarang, ini saya kasih tahu benar ya. Nah ini dia, perhatikan nih. Manusia sekedar menantikannya, oke saya baca dari sini ya. Dia sudah datang, tuh. Tetapi manusia tidak mengenalinya dan tetap tidak mengetahui tentang dia. Manusia sekedar menantikannya tanpa tujuan, tanpa menyadari bahwa dia telah turun di atas awan putih. Nah lalu dikasih kurung sini, awan itu adalah rohnya, perkataannya, seluruh wataknya dan seluruh keberadaannya. Dan kini dia berada di antara sekelompok pemenang yang akan dibentuknya selama akhir zaman. Ya itulah orang-orang yang percaya kepada sekte mereka itu maksudnya. Jadi Tuhan Yesus datang di atas awan putih. Intinya ujung-ujungnya datang di atas awan putih itu adalah melalui rohnya, perkataannya, seluruh wataknya dan seluruh keberadaannya. Artinya apa? Artinya itu semua terrepresentasi dari buku mereka. Itu aja intinya. Nah, web mereka yang lain dalam bahasa Indonesia selain Kingdom Salvation adalah belajar Alkitab online. Nah, saudara hati-hati ya. Ini
penipuan. Ini lihat ya, belajaralkitaponline.org. Ini link penipuan, saudara ya. Ini bukan ajaran Kristen. Namanya alkitaponline.org, logonya tanda salib, belajar Alkitab, padahal ini ajaran sesat. Perhatikan, juru selamat telah datang kembali di atas awan putih. Isinya itu sama dengan yang di Kingdom Salvation tadi. Ya, kalau saudara scroll ke bawah itu intinya sama. Ya, intinya sama. Karena dia kopas-kopas saja, tapi dia bedakan nama websitenya. Dan saya mau kasih tahu, ini ajaran sesat. Ya, oke. Kenapa saya ungkapkan ini? Karena berhubungan dengan awan putih. Dan mereka selalu kasih gambarnya itu gini, saudara. Tuhan Yesus telah mengendarai awan putih. Kalau saudara googling ya, ini saya sudah google nih, Yesus datang di atas awan putih. Ya, yang muncul itu gambar-gambar mereka semua. Coba saudara perhatikan. Yesus datang di atas awan putih, saya kasih image di Google, yang muncul tuh mereka semua ini. Lihat. Tuh. Ini link sesat semua, saudara ya. Jangan percaya. Memang ada yang benar juga sih, ya, yang seperti ini GBI Rayon 3, tapi kebanyakan ini link mereka. Nah, saudara perhatikan ya, semua link mereka itu ada gambar-gambar buku ini. Ini buku yang mereka bilang Alkitab akhir zaman, perkataan Yesus wanita itu. Jadi kalau mereka bilang Yesus datang di atas awan putih, ya maksudnya ya, kalau kamu mau lihat dia datang di atas awan putih, maka lihatlah buku ini, itu maksudnya. Ujung-ujungnya begitu, ujung-ujungnya gitu. Makanya semuanya itu gambar buku-buku itu, perhatikan. Ini, perhatikan salah satu gambarnya, besar. Tuhan sudah kembali, tetapi mengapa kita belum melihat Tuhan datang dengan awan-awan tuh? Pokoknya mereka bahas tuh awan putih. Nanti kalau saudara lihat gambar-gambar mereka ya gitu-gitu semuanya tentang awan putih. Nah, ini salah satu gambarnya tadi, saya kasih tunjuk. Saudara perhatikan ya. Ini jahat sekali mereka ini. Mereka pakai gambar Tuhan Yesus, pakai ayat-ayat Alkitab, tapi ujung-ujungnya sebenarnya mau mengalihkan dari Alkitab ke buku mereka. Perhatikan, Tuhan telah datang mengendarai awan putih, tapi ujung-ujungnya gambar orang-orang membaca buku yang bukan Alkitab, Perjanjian Lama Perjanjian Baru, tapi buku perkataan Yesus wanita itu. Jadi ini jelas ajaran sesat. Oke, cukup kegemesan saya, kemarahan ilahi terhadap ajaran sesat ini ya. Oke, sekarang saya sampaikan. Jadi sebenarnya apa artinya awan putih itu? Menurut Alkitab, arti yang sebenarnya apa? Kalau kita membandingkan dengan perjanjian lama, saudara ya, awan gelap atau awan tebal itu sebuah situasi, keadaan, gambar yang berarti di mana Allah menyembunyikan kemuliaannya. Kalau kita lihat Keluaran 19 ayat 9, saya bacakan ya, Keluaran 19 ayat 9. Oke, perhatikan ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kecil aja. Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan tebal. Perhatikan ya. Dalam awan tebal. Jadi Yahweh dalam perjanjian lama sudah biasa datang dengan awan tebal, saudara. Lalu kita baca 1 Raja-Raja 8 ayat 12. Nah, ini lebih terang di sini, saudara ya. 1 Raja-Raja 8 ayat 12. Nah, perhatikan. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Nah, kalau kita baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kekelaman itu diterjemahkan kegelapan awan, perhatikan. Maka berdoalah Salomo, katanya, engkaulah yang menempatkan surya di langit, ya Tuhan, namun engkau lebih suka tinggal dalam kegelapan awan. Kalau kita baca terjemahan NIV, cepat saja, perhatikan, dwell in a dark cloud. Jadi the Lord has said that he would dwell in a dark cloud. Jadi dia lebih suka tinggal di dalam awan yang gelap. Maksudnya apa? Tuhan tinggal dalam awan yang gelap. Maksudnya adalah Tuhan menyembunyikan kemuliaannya. Itu maksudnya. Jadi kalau awan gelap dibandingkan dengan awan putih, di awan gelap Tuhan menyembunyikan kemuliaannya. Dan itu yang ada dalam perjanjian lama.
Tuhan masih menyembunyikan kemuliaannya. Nah, di awan putih itu berarti Tuhan menunjukkan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi kalau di perjanjian lama dia datang dalam awan gelap, awan tebal, itu maksudnya dia datang tapi masih menyembunyikan kemuliaannya. Kalau di dalam perjanjian baru dia disebut datang di awan-awan, di langit, dan di kitab Wahyu dideskripsikan datang di atas awan putih, artinya dia datang dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Gak heran kalau kita bandingkan dengan Matius 24 ayat 30, saudara perhatikan ya. Matius 24 ayat 30. Saya bacakan, ini ayat yang luar biasa ini, Matius 24 ayat 30. Nah, pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi. Semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia. Semua bangsa akan melihat Anak Manusia. Itu datang di atas awan-awan di langit. Semua bangsa lihat Anak Manusia datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Itulah maksudnya datang di atas awan putih. Dia datang dengan segala kuasa dan kemuliaannya dan benar-benar di atas awan. Dan semua bangsa bisa melihat dia. Itu hebatnya, saudara. Jadi, jelas Tuhan datang di atas awan putih menunjukkan ia datang dengan segala kemuliaan dan kekudusan dan kuasanya untuk menghakimi dunia ini. Alkitab catat begitu. Maka itu jelas sekali membantah ajaran sesat gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Dia datang di atas awan putih, artinya dia datang sembunyi-sembunyi di Tiongkok, orang nggak lihat dia. Sampai saat ini mana Yesus wanita itu? Yang Tuhan jadi wanita itu? Mana sekarang? Nggak jelas di mana dia. Ada yang katakan di Amerika, nggak jelas di mana. Sementara kita bilang kalau Tuhan Yesus datang di awan-awan, semua mata akan memandang dia. Alkitab bilang gitu. Semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia datang di atas awan-awan di langit dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Itu, saudara. Yang di Tiongkok tuh datang diam-diam 1991, tapi kemudian menghilang, katanya lari ke Amerika. Nggak jelas. Terus nyampaikan berita-berita ajaran sesat, Yesus datang di atas awan putih seperti ini. Ujung-ujungnya mengalihkan dari Alkitab ke buku ajaran sesat mereka. Nah, jadi apa poinnya yang saya mau kasih tahu sama jemaat? Poinnya gini, Tuhan Yesus datang di atas awan putih, artinya dia datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaan, dan itu semua akan dilihat oleh semua orang. Segala kuasa dan kemuliaannya akan dilihat oleh semua orang. Karena itu dalam perjanjian lama, Yahweh datang dalam awan gelap, artinya dia masih menyembunyikan kemuliaannya. Dia datang dalam awan tebal, masih menyembunyikan kemuliaannya. Tetapi kalau di perjanjian baru, kalau datang yang pertama, dia datang mengosongkan diri, kemuliaannya ditinggal di sorga. Nanti datang yang kedua kali, dia datang dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Itu maksudnya datang di atas awan putih. Jadi itu yang benar, saudara ya. Arti datang di atas awan putih, itu yang benar. Bukan seperti ajaran sesat gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian, cepat saja, pada perspektif lain kita bisa memahami Tuhan datang di atas awan putih menunjukkan ia tidak datang untuk tinggal di bumi. Perhatikan ini. Ya, ini nanti berhubungan dengan saudara percaya ada kerajaan 1000 tahun fisik di bumi atau tidak. Kalau yang saya pahami, tidak ada kerajaan fisik 1000 tahun di bumi. Artinya Tuhan Yesus datang bangun kerajaan 1000 tahun. Yang saya pahami tidak begitu. Kalau Alkitab katakan Tuhan Yesus datang di atas awan putih, lalu dari atas awan putih dia menyabit, dia mengayunkan sabitnya, itu artinya ia tidak datang untuk tinggal di bumi. Karena dia tetap di atas awan-awan putih itu, lalu dia mengayunkan sabitnya. Dan kemudian dikumpulkanlah orang-orang kudus, dipanen. Nanti orang-orang jahat akan dipanen juga untuk dihukum di bumi ini, nggak dibawa naik ke atas. Jadi Tuhan datang di atas awan putih. Pada perspektif yang lain kita bisa melihat ia datang tidak untuk tinggal di bumi, tidak untuk bangun kerajaan 1000 tahun fisik di bumi. Itu praktisnya hubungannya dengan selanjutnya. Jadi ia tidak datang untuk tinggal di bumi, tapi untuk memanen. Jadi kalau Tuhan Yesus datang tuh untuk panen, membawa orang-orang kudus keluar dari bumi. Itu dia datang untuk bawa orang-orang kudus keluar dari bumi, dipanen, dan menghukum orang-orang jahat di bumi. Ini panen untuk
dipisahkan lalang dengan gandum. Dalam hal ini gandum dengan anggur, karena anggur itu bicara murka Allah. Itu sebab pasal-pasal berikutnya mencatat cawan murka Allah dilemparkan ke bumi. Karena memang orang-orang jahat, dalam hal ini yang disebut sebagai anggur di situ yang menerima cawan murka Allah itu kemudian tidak dibawa. Dia dipanen tapi tidak dibawa, dikumpulkan untuk dihukum di bumi. Makanya nanti di pasal-pasal berikutnya 7 cawan murka Allah dilemparkan ke bumi. Gitu. Dan orang-orang kudus yang dipanen, ya, yang disabit Tuhan Yesus dari awan-awan itu dibawa naik ke sorga. Makanya Tuhan Yesus tetap di awan, lalu dari awan dia menyabit. Cret. Dari awan menyabit artinya dia mengangkat orang-orang ke atas awan-awan. Makanya ada lagu, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita. Pertemuan di udara. Di udara. Karena memang Tuhan Yesus nyabitnya dari udara. Jelas sekali itu. Jadi Tuhan Yesus datang di atas awan putih menunjukkan ia tidak datang untuk tinggal di bumi. Apalagi tinggal selama 1000 tahun lagi. Nah, itu maksud saya, saudara. Jadi penting sekali kita belajar kitab Wahyu dengan benar. Oke. Nah, saudara lihat ini ya, gambar-gambar yang sudah dibuat oleh seniman-seniman itu menakjubkan sekali ya. Kita sungguh rindu Tuhan kita datang kedua kali ya. Lihat, waduh, kita rindu saat-saat Tuhan datang di awan-awan dengan segala kemuliaannya, dengan bersama malaikat-malaikatnya kita menyambut Dia. Seperti di gambar ini, wah itu sangat menakjubkan, sangat menggetarkan itu kalau itu terjadi. Saudara lihat juga gambar ini, waduh. Semoga kita semua tetap setia sampai Tuhan datang, saudara. Kita akan melihat Tuhan Yesus datang dalam kemuliaannya.